Deddy Mulyadi atau yang akrab dengan sapaan KDM atau Kang Deddy Mulyadi, lahir pada tanggal 11 April 1971, sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025 sampai 2030. Kang Deddy lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Kang Deddy sejak kecil sekolah di Sekolah Dasar Subakti pada tahun 1984, SMP Kalijati pada 1987, kemudian SMA N1 Purwadadi 1990, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta pada 1999 dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Berikut ini adalah perjalanan karir dan penghargaan dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi saat kuliah dulu pernah menjabat sebagai Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta, dan jabatan sebelumnya sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat, ia adalah seorang Bupati Purwakarta dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Kemudian untuk penghargaannya, Kang Deddy Mulyadi sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satunya adalah Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Berikut ini kami persembahkan rangkuman core value ASN dari Kang Deddy Mulyadi dari kelompok 4, grup 2, angkatan 1, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2025. Selamat menyimak. Berorientasi pelayanan, penerapan nilai berakhlak dari Kang Deddy Mulyadi ini, beliau sangat dikenal dekat dengan masyarakat, terutama rakyat kecil. Kondisi yang terjadi saat ini, Kang Deddy sering menunjukkan aksi nyata langsung di lapangan, mendatangi warga yang membutuhkan tanpa protokoler yang kaku dan tanpa menunggu laporan resmi. Pelayanan dilakukan responsif dan personal. Untuk penerapannya di masa depan, harapannya semua ASN diharapkan mencontoh sikap Kang Deddy dengan turun langsung menjangkau warga marginal bukan hanya lewat kantor. Sistem pengaduan online terhubung dengan respon cepat di lapangan. Pelayanan publik jadi lebih manusiawi, presisi, dan berbasis empati, tidak hanya target kinerja administratif. Untuk contoh nyata yang dilakukan Kang Deddy saat ini, yaitu saat warga mengeluhkan jalan rusak atau kesulitan air bersih, Kang Deddy langsung datang dan menugaskan dinas terkait untuk menyelesaikan dalam waktu cepat. Mendatangi warga miskin yang tinggal di kolong jembatan dan memberi bantuan langsung. Mengantar langsung anak-anak yang putus sekolah untuk kembali belajar, bahkan membiayai sekolah mereka. Akuntabel. Kang Deddy Mulyadi mempraktikkan akuntabilitas secara nyata. Ia rutin turun langsung ke desa-desa, mendengarkan keluhan rakyat tanpa seremoni, dan menyampaikan kebijakan serta anggaran secara terbuka di ruang publik, bahkan melalui media sosial pribadinya. Ia tak hanya melapor ke atas, tapi bertanggung jawab ke bawah, ke rakyat. Semoga semangat ini jadi contoh bagi pemimpin lain, bahwa transparansi, kejujuran, dan keberanian bertanggung jawab adalah inti dari kepercayaan publik. Kompeten ditunjukkan oleh Pak Deddy Mulyadi dengan terus belajar dan memahami kondisi masyarakat Jawa Barat sebagai upaya memberi yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat. Beliau melakukan penanaman nilai-nilai lokal, berinteraksi dengan warga di banyak wilayah di Jawa Barat, serta belajar memanfaatkan teknologi untuk keperluan transparansi, edukasi, dan mempermudah dalam memahami isu-isu terkini dan sensitif demi kemajuan Jawa Barat yang berkarakter. Harmonis bagi tokoh di Jawa Barat, yaitu Bapak Gubernur kita, Bapak Deddy Mulyadi. Dalam pandangan saya, Pak Deddy sangat menjunjung tinggi kerukunan antar umat, antar etnis beragama dan budaya. Beliau selalu mendorong kolaborasi lintas golongan dan menghidupkan nilai tradisi Sunda yang penuh kasih sayang dan keseimbangan dengan alam. Dalam peribahasa Sunda pernah disebutkan, hirup teh kudu silih asah, silih asih
jeung silih asuh, yang artinya hidup itu harus saling mengasah, harus saling mengasihi, dan harus saling membimbing, sehingga akan terjadi harmonisasi bagi rekan sesama manusia maupun dengan harmonis. Loyal. Kang Deddy menunjukkan loyalitasnya melalui tindakan nyata yang menginspirasi dan membentuk budaya ASN yang profesional. Salah satu contoh konkret adalah langkah tegas beliau dalam mendisiplinkan ASN yang malas. Tindakan ini menunjukkan komitmen untuk menjaga nama baik institusi dan membentuk karakter ASN yang setia pada tugas dan negara. Ia juga menunjukkan kesetiaan dan loyalitas kepada negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat dan menjalankan kebijakan yang pro rakyat. Adaptif. Penerapan nilai berakhlak dari Kang Deddy Mulyadi ini, gaya kepemimpinannya sangat fleksibel dan menyesuaikan perkembangan zaman. Kondisi saat ini, ia memanfaatkan media sosial untuk komunikasi langsung, menyampaikan informasi pemerintahan dengan cara yang mudah dipahami dan disukai generasi muda untuk menyampaikan edukasi sosial dan moral dengan pendekatan visual, ringan, dan inspiratif. Konten vlog dengan warga desa, kritik sosial berbalut humor, materi kepemimpinan dan pelayanan publik dikemas menarik. Untuk penerapannya di masa depan, harapannya semua ASN harus melek teknologi, fasih menyampaikan kebijakan melalui kanal yang digemari generasi Z dan Alpha. Pemerintahan berbasis data, AI, dan medsos dijalankan dengan tetap berjiwa rakyat dan humanis, seperti gaya Kang Deddy. Adaptif tidak hanya soal alat, tapi juga gaya komunikasi dan narasi publik. Contoh bukti nyata yang dilakukan Kang Deddy yaitu diantaranya adalah aktif di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan edukasi sosial, menggunakan format vlog untuk menyampaikan kritik sosial dengan gaya yang diterima anak muda, membuat konten edukatif dan inspiratif tentang kepemimpinan, pelayanan publik, dan nilai moral melalui kanal digital resmi Pemprov Jabar Kang. Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang percaya bahwa membangun daerah tak bisa dilakukan sendirian. Ia mempraktikkan nilai kolaboratif dengan cara menyatukan kekuatan rakyat, komunitas, dan dunia pendidikan untuk menciptakan solusi bersama. Contohnya, dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan, Kang Deddy menggandeng masyarakat adat, pemuda hingga akademisi untuk mengembangkan sistem pengolahan sampah mandiri berbasis kampung. Ia juga menjalin kerjasama dengan seniman dan budayawan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai lokal melalui ruang publik yang edukatif dan inklusif. Kebijakan pembangunan pun tak lepas dari kolaborasi, dari program bedah rumah berbasis gotong royong, hingga forum warga yang melibatkan masyarakat langsung dalam perencanaan. Inilah kolaborasi yang sejati, di mana setiap warga merasa terlibat, dihargai, dan menjadi bagian dari perubahan. Kang Deddy Mulyadi, pemimpin yang tak hanya memimpin dari depan, tapi juga menyatukan kekuatan dari semua arah.